Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan u'idduha liliqa'ihi zuhra. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arfa'ul bariyati qadra. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam Al-Qur'an surah Al-Qamar, yaitu surah yang ke-54, ada 4 kali Allah menyebut kalimat yang sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad yassarnal qur'ana lizikri fahal mim muddakir. Dan sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Qur'an untuk pelajaran, maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Ayat 17, 22, 32 dan 40. Di dalam Al-Qur'an begitu banyak yang dapat dijadikan pelajaran. Pelajaran tentang berpribadi, berkeluarga, bertetangga, berbangsa, bahkan mengatur negara. Namun masalahnya adalah, apakah ada manusia yang membaca Al-Quran itu mau mengambil pelajaran, atau hanya sekedar membaca dan merasa sudah mendapat pahala? Ingat, pahala itu bukan maunya kita, tapi ada aturan dari yang memberi pahala itu sendiri. Pahala itu diperoleh dengan 5 syarat, yaitu Islam, iman, ihsan, ikhlas, dan sabar. Allah menganugerahkan al-hikmah atau kefahaman yang dalam tentang Al-Quran dan As-Sunnah kepada siapa yang dikehendakinya. Dan barang siapa yang dianugerahi hikmah, ia benar-benar telah dianugerahi karunia yang banyak. Dan hanya orang-orang yang berakallah yang dapat mengambil pelajaran dari Al-Quran. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Saat ini kita prihatin dengan saudara-saudara kita di Palestina yang menderita akibat penjajahan Zionis Yahudi, yang banyak memakan korban, baik perempuan dan anak-anak yang tidak bersalah. Sumbangan pun mengalir deras untuk membantu saudara-saudara kita di sana. Tapi Zionis Yahudi tetap saja mengganggu dan menghalangi para relawan yang ada di sana. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Qul inna hudallahu wal huda wala inittaba'ta ahwa'ahum ba'dallazi ja'aka minal ilmi ma laka minallahi min wali wala nasir. Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepada kamu hingga kamu mengikuti agama mereka. Katakanlah, sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk yang benar. Dan sesungguhnya jika kamu mengikuti kemauan mereka setelah pengetahuan datang kepadamu, maka Allah tidak lagi menjadi pelindung dan penolong bagimu. Quran surah Al-Baqarah ayat 120. Dua kaum ini tidak pernah berhenti mengusik dan mengganggu umat Islam dari berbagai aspek kehidupan. Hampir semua aspek kehidupan dikuasai mereka. Allah dan Rasulnya sudah mengingatkan kepada umat Islam ini dengan sabda dan firman-Nya. Sesungguhnya telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan kitab yang menerangkan. Dengan kitab itulah Allah menunjuki orang-orang yang mengikuti keridhaan-Nya ke jalan keselamatan. Dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang-orang itu dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang dengan seizinnya, dan menunjuki mereka ke jalan yang lurus. Kutinggalkan untuk kamu 2 perkara. Tidaklah kamu akan tersesat selama-lamanya selama kamu masih berpegang kepada keduanya, yaitu kitabullah dan sunnah Rasulnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sekiranya umat Islam tidak ditipu dan dibuat bodoh dalam membaca Al-Quran,
maka umat Islam akan lebih dulu maju dan akan memimpin dunia dengan penuh kedamaian dan keberkahan. Kita tidak akan dijajah selama 350 tahun oleh Belanda, Jepang dan sekutunya. Umat Islam dunia tidak hanya bisa membantu dengan dana dan doa saja untuk saudaranya yang teraniaya, tapi bisa lebih dari itu dengan belajar dari Al-Quran, surah Al-Hadid ayat 25 dan surah Al-Fil ayat 100-5. Sesungguhnya kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata, dan telah kami turunkan bersama mereka Alkitab dan keadilan, supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. Dan kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, supaya mereka mempergunakan besi itu, dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong agamanya dan rasul-rasulnya, padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa. Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap tentara bergajah? Bukankah Dia telah menjadikan tipu daya mereka untuk menghancurkan Ka'bah itu sia-sia? Dan Dia mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong, yang melempari mereka dengan batu berasal dari tanah yang terbakar. Lalu Dia menjadikan mereka seperti daun-daun yang dimakan ulat. Yang dimaksud dengan tentara bergajah ialah tentara yang dipimpin oleh Abraha, gubernur Yaman, yang hendak menghancurkan Ka'bah. Sebelum masuk ke kota Mekah, tentara tersebut diserang burung-burung yang melemparinya dengan batu-batu kecil sehingga mereka musnah. Quran surah Al-Hadid ayat 25 merupakan pelajaran bagaimana caranya mengolah besi, karunia Allah untuk menjadi peralatan dan persenjataan untuk perang membela agama Allah. Dan Quran surah Al-Fil ayat 1-5 adalah pelajaran yang diberikan kepada umat Islam sebagai strategi perang yang akan meraih kemenangan. Masyurul muslimin rahimakumullah. Mengapa Allah tidak langsung mengirimkan Tayran Ababil untuk menghancurkan Zionis Yahudi tersebut? Allah ingin melihat siapa di antara umat Islam yang cerdas dalam mempergunakan Al-Quran, dan siapa saja yang berjihad menolong agamanya, sebagai jawaban dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mungkin tidak pernah diajarkan oleh tukang talqin, bahwa pertanyaan ini pasti akan ditanyakan kepada diri kita semua. Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'lamillahu alladzina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Apakah kamu mengira kamu akan masuk surga, kata Allah, padahal belum nyata bagiku, kata Allah, orang-orang yang berjihad di antaramu, dan belum nyata orang-orang yang sabar di antara kamu. Quran surah Al-Imran ayat 142. Jihad dapat berarti berperang untuk menegakkan Islam dan melindungi orang-orang Islam. Yang kedua, memerangi hawa nafsu. Yang ketiga, mendermakan harta benda untuk kebaikan umat Islam. Dan yang keempat, memberantas yang batil dan menegakkan yang hak. Masyurul muslimin rahimakumullah. Lihatlah pemimpin negara Islam yang konsisten dengan agamanya. Dia tidak hanya pandai membaca Al-Quran, tapi juga pandai menerapkan Al-Quran di dalam negara yang dia pimpin. Karena dia tahu semua itu akan dipertanggungjawabkan nantinya kelak di akhirat. Dengan kekuasaan, dia bimbing rakyat mencapai ridho Allah. Dengan kekuatan militernya, dia tolong agama Allah. Dengan kekayaan alamnya, dia sejahterakan rakyatnya. Dan semua kekuatan dan kekuasaan yang dimilikinya, semua harus mendapat ridho Allah. Itulah kekuasaan dan jabatan berada tepat pada orang yang diberi berkat. Namun bila sebaliknya, lihatlah ancaman Allah di dalam Al-Quran. Fa amma man tagha wa asaral hayatad dunya fa inna jahima hiyal ma'wa. Adapun orang-orang yang melampaui batas dan lebih mengutamakan kehidupan dunia, maka sesungguhnya nerakalah tempat tinggalnya. Quran surah An-Naziat ayat 37-39. Harta, pangkat, jabatan, dan kekuasaan yang disalahgunakan, maka dia akan berakibat buruk bagi diri dan keluarganya.
Oleh karenanya, mari baca Al-Quran beserta maknanya, agar hidup semakin hari semakin cerdas, semakin sejahtera, dan semakin bahagia dibuatnya. Karena Al-Quran adalah mukjizat yang akan mengangkat derajat bagi pengikutnya. Mungkin ada di antara kita yang lamban dalam memahami Al-Quran, tapi kita tidak boleh bodoh atau jahil secara berkelanjutan, karena kita tidak ingin kembali dijajah oleh orang-orang kafir seperti di zaman penjajahan Belanda. Ambillah pelajaran di dalam Al-Quran, karena orang yang mampu mengambil pelajaran di dalam Al-Quran, dialah orang yang mendapat petunjuk dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai khotimah di penghujung khutbah ini, pertama, perkuatlah akidah, baik diri dan keluarga, dari berbagai macam ancaman, karena musuh Islam secara perlahan namun pasti, setelah pembatalan ibadah, mereka berusaha keras untuk pembatalan akidah. Itulah program musuh Islam jangka panjang. Yang kedua, tingkatkan ekonomi keluarga, karena kita akan menghadapi krisis ekonomi dan moral yang lebih dahsyat lagi setelah di tahun-tahun berikut ini. Yang ketiga, istiqomahlah hidup dalam Islam, iman, ihsan, ikhlas, dan sabar dalam taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan akhirnya kita bermohon kepada Allah agar kita senantiasa istiqomah dalam beriman kepada Al-Quran. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadza bayanul linnas wa hudaw wa mau'izatul lil muttaqin. Al-Quran ini adalah penerangan bagi seluruh manusia dan petunjuk serta pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Quran surah Al-Imran ayat 138. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahu li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dzambin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim